Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-1729 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 25, ayat 10 sampai ayat 22. Di bawah perikop mengenai tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini yang berkata, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelas emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya, yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini, dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang tabut perjanjian.
Tuhan sedang berfirman kepada Musa, bagaimana caranya membuat tabut Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peran tabut Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel ini sangat-sangat penting. Kalau bisa saya katakan, tabut perjanjian ini atau tabut Tuhan ini adalah jantung dalam perjalanan bangsa Israel ini, adalah jantung dari perjalanan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan tabut Allah ini adalah jantung dalam perjalanan bangsa Israel? Karena di tabut Allah itulah Tuhan berbicara atau berfirman kepada Nabi Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tabut perjanjian atau tabut Allah ini adalah tempat di mana Tuhan hadir untuk berfirman kepada umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pembuatan tabut perjanjian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Dengar baik. Yang pertama, saudara, pembuatan tabut perjanjian itu haruslah dibuat dari material atau barang yang paling bagus. Saudara perhatikan ayat 10 di sana dikatakan, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus dibuat dengan kayu penaga. Saya percaya saudara, ini bukan sembarang kayu. Ini pasti kayu yang paling bagus pada saat itu. Dan sampai sekarang ini. Karena saya yakin saudara, kalau Tuhan sudah menunjuk atau mengatakan material itu, berarti itu penting saudara. Itu berarti yang paling bagus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, jangan yang ecek-ecek, saudara. Harus yang paling bagus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan juga sisa-sisa. Jangan juga yang sudah tidak baik, terus kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan. Untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, harus yang paling bagus. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, perhatikan. Haruslah kualitas yang paling terbaik. Kalau tadi kayu-kayu yang harus paling bagus, yang paling kuat. Yang kedua, saudara, harus kualitas yang paling terbaik. Coba sudah perhatikan ayat 11 dan ayat 12. Haruslah engkau menyalutnya dengan apa? Dengan emas murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, emas itu kan bicara sesuatu yang mulia, sesuatu yang paling terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Harus yang paling terbaik. Saudara, contoh korban persembahan yang paling terbaik itu yang dipersembahkan oleh Habel. Kain dan Habel memberikan korban persembahan yang bisa saya katakan ya sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kain mempersembahkan, tetapi Tuhan menolak korban persembahan Kain. Habel memberikan korban persembahan. Korban persembahannya diterima Tuhan. Apa yang membedakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Kain hanya memberikan yang sisa. Dia sudah menikmati hasil panen, lalu yang tersisa itu yang dia persembahkan. Berbeda dengan Habel. Habel memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan. Dia mencari korban yang paling terbaik. Sehingga korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk Tuhan, jangan yang sudah ecek-ecek. Harus yang paling terbaik. Coba saya perhatikan.
pembuatan tabut perjanjian ini, itu haruslah kualitas yang excellent, harus yang paling terbaik, emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk Tuhan, harus yang paling terbaik. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, perhatikan pembuatan tabut perjanjian itu. Haruslah dikerjakan detil dengan sempurna. Haleluya. Jangan asal-asalan, saudara. Kalau kita melihat dari ayat 13 sampai ayat 21 di sana, Tuhan berfirman kepada Musa, bagaimana cara membuat tabut perjanjian, haruslah ini, haruslah itu, haruslah begini, haruslah begitu, dan seterusnya. Coba saudara perhatikan. Artinya apa, saudara? Tuhan betul-betul memperhatikan tabut perjanjian itu dengan detil, supaya apa? Sempurna. Dan Musa yang mendengarkan itu harus dengarkan baik-baik. Tidak boleh meleset, tidak boleh lebih atau kurang. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bekerja dengan sempurna. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, coba, saudara pernah nggak bertanya, kenapa Tuhan nggak buat sendiri? Tuhan hanya berfirman, alam semesta ini jadi, kenapa Tuhan tidak berfirman? Lalu tabut perjanjian itu tiba-tiba langsung muncul, tung, gitu. Saudara, kenapa Tuhan melibatkan Musa? Kenapa Tuhan melibatkan para ahli-ahli pekerja pada saat itu? Saudara perhatikan, Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan melibatkan kita, itu satu kehormatan, kebanggaan yang luar biasa kalau boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan memperhatikan sedetil-detil mungkin. Nah, kalau kita di dalam pekerjaan Tuhan, ya, kalau kita dikoreksi, ya kita harus menerima. Karena Tuhan memperhatikan sedetil-detilnya, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bekerja, jangan hanya ada di tempat orang-orang yang, bagus-bagus. Kita juga harus dikoreksi. Karena Tuhan mau kita itu sempurna. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau untuk bekerja di ladang Tuhan, harus kerjakan dengan sempurna. Karena Tuhan memperhatikan semuanya, saudara. Amin. Lakukan, berikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saudara, ada banyak orang melayani Tuhan. Betul, secara manusia mereka melayani, setelah pelayanan itu selesai, betul berjalan dengan baik. Tapi sayang, Tuhan melihat hati mereka. Ada yang melayani karena jengkel, ada yang melayani masih sakit hati, ada melayani karena terpaksa, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan melihat itu. Kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, jangan melihat, yang penting sudah selesai pelayanan ini. Tidak, saudara. Tuhan melihat sedetil-detil mungkin. Suaramu mungkin bagus. Di saat saudara menyembah, banyak orang dilawat kuasa Tuhan. Tapi kalau di dalam hatimu masih belum beres, saudara. Saudara, lihat. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan memperhatikan sedetil-detil mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita cek and recheck, introspeksi diri kita. Karena Tuhan memperhatikan sedetil mungkin, sekecil apapun itu. Tuhan mau Musa mengerjakan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ukurannya harus pas. Amin. Karena Tuhan memperhatikan sedetil, sekecil apapun itu. Coba seandainya mereka mengerjakan meleset, pasti Tuhan tidak berkenan dengan tabut perjanjian itu. Tuhan berkenan dengan tabut perjanjian itu karena mereka mengerjakan dengan ketaatan,
Mereka mengerjakan sesuai dengan order. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kan order barang saudara, wah dilihat di media sosial bagus, tapi sampai di tangan saudara kok lain ya. Ada yang beli tas saudara, nggak taunya mungkin itu tas mini hanya untuk gantungan kunci, terus di foto dia pikir, wah ini tas untuk pakai kerja ini tas untuk pergi ke sekolah, ini cocok ini. Dia pesan saudara, harganya mahal, dalam pikirannya dia, wah ini tas normal, seperti anak sekolah atau pakai untuk bekerja dan sebagainya. Tapi setelah sampai ternyata hanya tas mini untuk gantungan kunci, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita melalui firman, kita harus mengerjakan itu sesuai dengan pesan Tuhan. Harus sesuai dengan order. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa tabut Allah itu harus menggunakan material atau barang yang paling bagus dan kualitasnya haruslah yang paling terbaik dan dikerjakan sedetil mungkin dengan sempurna, persis dengan apa yang Tuhan firmankan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, pasti Tuhan akan tolak. Tuhan suruh buat lagi. Tuh, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Mari kita memberikan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kita harus berikan yang paling bagus. Harus yang paling terbaik. Karena Tuhan mau kita bekerja dengan sempurna. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang luar biasa. Menegur, menasihati kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar, sehingga mereka juga menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka yang saat ini sedang dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai keahlian kemampuan mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini rumah tangganya sedang goyang. Tuhan pulihkan, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan. Dipulihkan baik itu hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Dipulihkan perekonomian mereka. Tuhan memberkati semua pendengar. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mau berdoa mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.